Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Di hari yang fitri ini, kita terpaksa harus memakai nada tinggi membuat konten ini karena menyangkut urusan sosial. Ada seorang kelihatannya ulama, dia sedang berceramah. Dia menyinggung urusan etika yang dibahas oleh seorang romo, ya, di ruang persidangan. Dia nuduh nggak ada ulama Islam yang kemudian berbicara lantang seperti romo itu. Secara tidak langsung, kita sebagai orang Islam sedang diinjak-injak harga dirinya. Karena dari ketiga capres itu adalah orang Islam. Dan ada orang yang ingin berkuasa menghalalkan segala cara. Mana orang Islam? Ulama-ulama Islam. Gak ada yang teriak-teriak. Gak ada yang ngomong urusan moral. Gak ada yang ngomong urusan etika. Ini malah ada romo yang berbicara kayak gitu. Mestinya kita yang depan. Ini urusan agama. Bukan hanya sekedar urusan politik katanya. Ini udah kebablasan. Bagi saya, nilai-nilai yang ingin dia sampaikan kepada umat itu sudah kebablasan. Efeknya akan sangat buruk, saudara. Dia udah mengadu domba. Dia udah menyeret persoalan politik ke ruang agama. Coba kita dengarkan sama-sama dulu, saudara, ya. Saya malu ketika ada seorang romo Katolik itu kemarin ngomong di depan MK itu bicara tentang etika. Dalam hati saya, dan saya tanya ke semua grup yang dimana itu ada tokoh-tokoh Islam, kemana ulama kita? Kenapa yang berani ngomong tentang etika itu orang Katolik? Gak ada orang Islam bicara tentang itu. Gak ada tokoh ormas Islam, gak ada ulama bicara tentang etika. Kenapa kita dapat kuliah tentang etika dari orang Katolik? Padahal ini negara Muslim terbesar. Mau kemana negara kita ini? Kita jangan hanya bangga negara kita ini terbesar Muslimnya di dunia, tapi perilakunya hancur-hancuran. Dan itu sebenarnya kesaksian tokoh Katolik di sidang itu sebenarnya memalukan kita umat Islam. 3 calonnya itu kan semua Muslim, Pak. Dan mohon maaf, yang tanda petik dituding melakukan itu kan juga Muslim semua, betul? Artinya apa? Itu sebenarnya tuduhan kepada kita semua, cerminan kita ini sikap bobroknya oleh orang di luar agama kita, Pak. Malu, Pak. Sementara kita sendiri ulamanya tidak ada yang bersuara lantang. Itu orang tua, udah uzur itu. Tapi dia masih berani dan lantang itu bicara tentang etika dan pelanggaran. Oke, kita tidak menuduh. Ini nanti tinggal dibuktikan saja, ya. Tapi saya ingin mengambil info. Kenapa kita harus berhadapan dengan situasi seperti ini? Padahal kita ini umat Islam tahu kita sedang puasa, kita sedang mendekatkan diri kepada Allah. Ternyata kita ini dijadikan bahan olok-olokan. Itu kesaksian itu menurut saya bukan cuma kesaksian untuk membela satu paslon, bukan. Itu menampar pipi kita semua orang Islam di Indonesia. Oh, gitu. Ternyata orang Islam ini kalau mau berpuasa begitu. Malu, Pak. Ayo dong kita perbaiki. Soal etika dan kejujuran itu bukan masalah politik. Ini kita bicara hati nurani, kita bicara marwah agama Islam yang dipertaruhkan. Itu saja kepentingan kita. Kalau kita mendiamkan ini semua bahaya. Maka itu kita harus saling tawasaw bil haq, tawasaw bis sabr. Saling mengingatkan, menasehati dalam kebenaran, dan saling menasehati dengan kesabaran. Saya malu ketika ada seorang romo Katolik itu kemarin ngomong di depan MK itu bicara. Permainan apa lagi ini? Mau goreng-goreng tentang agama, bentur-benturkan agama yang satu dengan yang lainnya. Mau mengadu domba rakyat Indonesia? Tidak berhasil. Sekarang mau pakai ranah agama. Iya, untuk mengadu domba warga negara Indonesia. Tujuan kalian apa sih? Tujuan kalian supaya hilirisasi gagal kan, dan Indonesia tidak menjadi negara maju kan? Iya kan? Pemuka agama itu seharusnya tidak boleh ikut dalam ranah dunia perpolitikan, entah dimanapun itu. Yang jadi pertanyaan besar, siapa yang menyuruh pemuka agama tersebut untuk menjadi saksi ahli di MK? Ingat, jangan salahin pemuka agamanya yang menjadi saksi ahli, tapi salahinlah yang menyuruh pemuka agama tersebut agar beliau menjadi saksi ahli. Paham? Saya sebenarnya bukan memilih 02, tapi saya memilih 02 ini karena saya takut nggak dapat bansos. Oh, itu kata mereka. Oke. Makanya, lalu sebenarnya pilihan Bapak apa gitu? Ya dia bilang, ya saya sebenarnya mendukung 01. Gitu. Ini salah seorang petani di
Bondowoso. Sebutkan namanya, Pak. Di Magelang juga pernyataan yang sama. Sebutkan Dia namanya, Pak. bukan ingin menyimplifikasi atau ingin mendegradasi hasil-hasil survei, tidak. Tapi memang ada gerakan-gerakan senyap yang dilakukan oleh aparat berdasarkan perintah dari pusat mungkin. Seperti yang dilansir oleh Dirty Vote itu, saya saya mendengarkan langsung testimoni dari orang-orang yang mengalami intimidasi dan opresi. Jadi itu memang faktanya di lapangan seperti itu ya? Fakta di lapangan. Jadi itu nyata ya, di lapangan itu digunakan aparat ya? Memang aparat, terutama kepolisian. Gitu. Saya nggak tahu kepolisian ini Satya Prabunya kepada negara atau kepada Kapolri atau kepada Presiden, saya nggak ngerti. Astagfirullahaladzim. Itu mempermalukan umat Islam. Harga diri umat Islam katanya. Nggak ada, ini persoalan politik. Ada yang kurang sepakat saya dengan pernyataan yang ngeritiknya itu, si teteh-teteh ya. Katanya pemuka agama jangan masuk ke ruang politik. Nggak apa-apa pemuka agama masuk ke ruang politik. Cuma masalahnya bisa nggak Anda nggak menyeret narasi agama untuk kepentingan politik Anda? Itu aja. Kalau nggak bisa jangan. Nah, kalau bisa ya silakan. Semua orang berhak, mau pemuka agama, mau siapapun aja berhak masuk ke ruang politik. Bercita-cita ingin memperbaiki, ingin membangun bangsa ini, nggak apa-apa. Cuma masalahnya bisa nggak itu narasi agama nggak diseret paksa masuk demi kepentingan politik. Seorang Romo yang bersaksi itu, oke, dia Romo, ya, pemuka agama dari Katolik. Cuma ketika dia bersaksi untuk urusan politik, maka wis label-label keagamaannya hilangkan. Dia sedang berpihak di dalam politik. Dia sedang berpihak di dalam politik. Maka kacamata kita jangan pakai kacamata agama, tapi kacamata politik. Orang yang sedang kalah sedang berjuang di Mahkamah Konstitusi. Udah itu. Jangan pakai kacamata agama kita melihatnya. Ini ada kikiaian, ulamaan. Nah, kita harus membedakan antara kiai dan ulama. Antara kiai dan pura-pura kiai. Antara ulama dan kelihatannya ulama. Kita harus bedakan itu. Kelihatannya ulama, tapi faktanya bukan ulama. Kelihatannya kiai, tapi faktanya bukan kiai. Kalau kiai itu alladzina yang durunal ummah bi'ainir rahmah. Ulama itu alladzina yang durunal ummah bi'ainir rahmah. Melihat dengan kacamata kasih sayang. Bukan dengan kacamata bentur-benturkan. Kenapa ini ulama-ulama dari agama Islam, pemuka-pemuka ormas ini nggak ada yang berteriak? Karena mereka paham ini persoalan politik, bukan persoalan agama. Anda aja yang geblek ini, memakai kacamata agama untuk melihat persoalan politik. Repot jadinya. Persoalan etika ini bukan persoalan politik, ini persoalan agama katanya. Mereka mengatakan menabrak etik pun disandarkan pada urusan aturan di Mahkamah Konstitusi yang sama sekali nggak ada kaitannya dengan agama. Itu strategi aja. Konstitusi kita membolehkan untuk merubah. Bertentangan dengan agama enggak? Enggak, boleh kok. Jangan kita pakai frame agama di dalam hal ini. Ini urusan politik. Kalau Anda mengatakan syahwat politik silahkan, tapi kalau mengatakan bahwa ini sesuatu yang melanggar agama, ya jangan. Anda kebablasan itu namanya. Wah, mereka sedang syahwat politik, ingin berkuasa. Ya, nggak apa-apa Anda kalau seperti itu ngomong. Tapi kita pun bisa ngomong. Ganjar pun punya syahwat politik tuh, menggebu-gebu. Udah faktanya kalah, nggak mau mengakui kekalahan. Anies pun sama. Dia syahwat politiknya gede tuh. Kan itu. Udah jelas kalah, tidak mau menerima kekalahan. Kan itu bos. Silakan Anda katakan syahwat politik yang menggebu-gebu sehingga merubah Mahkamah Konstitusi aturannya. Gak apa-apa. Tapi kalau urusan agama Anda kemudian dipakai untuk menilai ini,
Ini keliru. Nggak bisa Anda bodoh-bodohkan umat terus itu. Sekali lagi saya katakan, nggak apa-apa pemuka agama masuk nimbrung, ikut di dalam, bahkan peserta politik, nggak apa-apa. Tapi tahan, jangan pakai narasi agama untuk kepentingan politik Anda. Karena sesuatu yang suci diseret paksa ke ruang yang kemungkinan kotornya lebih besar. Ini bukan agamanya yang bukan politiknya yang menjadi bagus, ini agamanya yang tercoreng. Kalau merasa bahwa Anda nggak bisa nahan diri sebagai pemuka agama, ya jangan masuk ke ruang politik. Berbahaya itu namanya. Bakal menimbulkan politik identitas, menghasilkan politik identitas. Ujungnya apa? Masyarakat yang jadi korban. Begitu, ya. Sekali lagi, kita harus bijak di dalam melihat. Ini persoalan politik. Romo itu bersaksi, tujuannya politik, bukan tujuannya agama. Begitu ya. Nggak ada urusan merendahkan, menampar umat Islam. Nggak ada. Ente aja demi kepentingan Anies Baswedan itu ngomong seperti itu. Supaya umat murka dengan hasil pemilu ini. Kan udah kebablasan ini para pendukung Anies Baswedan ini. Terus ngomong yang bansos itu, kenapa nggak dihadirkan di ruang sidang tuh? Dan sebutkan namanya, bener tuh ada yang nge-reaction tuh. Sebutkan namanya siapa, di mana, dan lain sebagainya. Nggak ada. Cuma kita menerima informasi, ya nggak jelas. Nggak ada loh kemarin ya yang bersaksi di ruang pengadilan, saya penerima bansos. Tadinya saya mau milih 01, cuma karena mendapatkan bansos, karena takut tidak mendapatkan bansos, akhirnya saya pilih 02. Saya terpaksa pilih 02. Nggak ada yang bersaksi kayak gitu, nggak ada. Artinya apa? Kita simpulkan, mereka itu ngarang cerita, nggak bisa dipalidasi itu. Gak bisa kita percaya 100% itu. Bahkan 50% pun gak bisa. Bahkan 20% pun gak bisa kita percayai. Bullshit itu kita katakan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.